Pingin nikung malah ditikung balik, yaitulah nasib dari Realme GT6. Buat yang belum tahu, Realme GT6 itu sudah mengalami launching secara global pada tanggal 20 Juni 2024. Dan di Indonesia sendiri akan dijual umum pada tanggal 25 Juni 2024. Nah, pingin tahu beritanya? Langsung aja simak video kali ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang ditikungnya Realme GT6. Iya, Realme GT6 ini memang pingin nikung Poco F6 guys, dan ternyata malah ditikung balik oleh Poco F6. Karena Poco Indonesia ini udah bagi-bagi Poco F6 ke beberapa reviewer di Indonesia. Yang salah satunya ya adalah Gadgetin ya. Dan juga banyak sekali reviewer di Indonesia ini yang sudah membahasnya terlebih dahulu tanpa membahas spesifikasi secara detailnya. Nah, Poco Indonesia membaginya pada tanggal 19 Juni 2024. Dan pada saat itu juga di Instagramnya, Bung Andi itu juga sempat membaca sebuah koran yang menyindir banget koran dari Realme GT is back itu ya guys. Dan di sana katanya hati-hati gitu ya, jangan langsung salah pilih. Dan ada tulisan GT itu adalah gagal total atau gimmick terus. Yah, ini gimana ya? Susah deh kalau jadi Realme ini sering banget gitu disindir. Dan lucunya baru-baru ini Itel itu juga sempat nyindir Realme GT dengan membuat koran bahwa katanya sekarang ini kok teknologi udah maju tapi kok masih baca koran. Kenapa nggak pakai Itel Pad-nya aja yang katanya juga akan rilis pada tanggal 25 Juni 2024. Rilisnya harinya sama gitu ya dengan Realme GT6 di Indonesia. Jadi ya itulah lucu ya. Jadi ada sebuah marketing gimmick yang ternyata marketing gimmick ini diserang habis-habisan oleh brand lainnya guys. Nah ya, by the time video ini muncul, Realme GT6 di Indonesia itu udah ketahuan harganya, yaitu adalah 7.999.000 sesuai dengan tebakan saya. Ya nggak sesuai, ternyata ada flash sale-nya yang dijual dengan harga 7.499.000. Nah ini harganya ini dipotong 500.000 untuk flash sale hari pertamanya ya. Saya nggak tahu ini hanya hari pertama atau dalam 1 minggu pertama itu harganya bisa 7.500.000-an ini guys. Nah dari harga tersebut itu sebetulnya pada saat saya udah ngomongin sebelumnya sudah bocorin 7.999.000, itu banyak yang menghina gitu ya. Bukan menghina, tapi mereka itu merasa harganya terlalu tinggi banget ini Realme. Nggak belajar-belajar gitu dari kesalahannya yang sebelum-sebelumnya. Kalau soal performa, spesifikasi, saya udah nggak mencela deh. Menurut saya Realme ini udah oke gitu ya. Tapi sekarang harganya ini menurut saya ya memang terlalu tinggi banget. Nah ada juga beberapa reviewer, ini saya nggak nyerang reviewer lain ya, tapi saya menurut pendapat saya sendiri, reviewer lain nih ngomong kalau udah beda kelas bos. Ini soal harga dan juga soal spesifikasinya udah beda kelas banget dengan Poco F6. Tapi menurut saya nggak beda kelas, yang ada hanyalah beda harga guys. Ya ini beda harga berkedok beda kelas, itu menurut pendapat saya pribadi. Buat kalian yang nggak tahu, Realme itu di Cinanya sendiri itu mengeluarkan Realme GT6 itu dengan nama Realme GT Neo 6 dan harganya sendiri itu adalah 2099 yuan, yang kalau kita kurskan ke Indonesia itu harganya 4,8 jutaan. Nah tapi ada beberapa yang kalian tahu bahwa ya tapi kan beda bang, Realme GT Neo 6 dan Realme GT6 itu. Menurut saya, Realme GT6 dan GT Neo 6 itu sama persis. Ya mungkin ada bedanya sedikit dengan ditambahkan satu kamera telefoto 50 megapiksel yang dengan menggunakan Sony LYT. Cuman menurut saya, harga 4,8 juta menjadi harga 8 juta hanya dengan ditambahkan satu kamera telefoto itu kebangetan banget guys. Di Poco F6 sendiri, Redmi Turbo 3 itu dijual dengan harga 1.999 yuan kalau nggak salah.
Dan kalau dikurskan mungkin 4,4 sampai 4,5 jutaan gitu ya. Dan di Indonesia sendiri tebakan saya mungkin 5,5 sampai 5,7 jutaan. Dan kalau memang ini benar nantinya, itu hanya ketambahan 1 juta aja loh guys untuk perbedaan harganya. Nah, di sini 4,8 juta menjadi 8 juta itu udah beda 3,2 juta guys. Yang menurut saya itu perbedaan yang sangat overkill banget. Mungkin dengan ditambahkan sebuah kamera di sana, saya bisa ngomong bedanya mungkin hanya 500 ribuan per satu kamera itu. Nah, kalau ditambahkan 500.000 mungkin 4,8 juta menjadi 5,3 juta. Dan ya, kalau dibandingkan di harga Indonesia tetap nggak masuk sih guys. Jadi 5,3 banding 8 juta. Itu bedanya 2,7 juta. Yang menurut saya harusnya harganya mungkin bisa 6,3 juta atau 6,5 juta aja. Oke, itu adalah perbedaan dari sisi harganya. Dan ya setelah saya cari apakah beda kelas, itu ternyata yang telefotonya itu pada saat dipakai untuk foto atau video itu kalau misalnya goyang-goyang itu nggak ada OIS-nya yang menyebabkan ya gempa banget gitu loh guys. Seharusnya kalau memang niat memberi telefoto ya harusnya ditambahin OIS supaya kalau misalnya buat rekaman jalan atau untuk mau target foto itu nggak segempa yang seperti sekarang ini. Kalau yang sekarang ini tanpa OIS bener-bener gempa banget sih. Jadi menurut saya itu adalah fitur gimmick yang ditambahkan karena ada fitur tapi tidak dibuat sebagus mungkin. Jadi saya ngomong itu adalah fitur gimmick. Nah memang sih kalau dibandingkan dengan Poco F6 sendiri untuk urusan layarnya yang paling bagus itu adalah kalau misalnya di bawah sinar matahari itu bisa mencapai 1600 nits. Sedangkan untuk Poco F6 mungkin 1300 sampai 1400 nitsan saja ya untuk di bawah sinar mataharinya. Meskipun begitu kalau kita bandingkan secara langsung bedanya itu agak tipis-tipis gitu ya, nggak seberapa jauh. Dan juga yang fitur yang mungkin kalian anggap gimmick tapi beberapa orang tuh pingin adalah always on display yang bisa di Realme GT6. Ini benar-benar bisa always on display guys. Karena menggunakan layar LTPO yang udah bagus banget, bisa sampai 1 sampai 120 Hz itu berpindahnya itu secara fleksib ya. Nah selain itu juga untuk layarnya ini udah lengkung, tapi ya beberapa orang ada yang ngomong layar lengkung tuh untuk bermain game lebih nggak enak daripada layar yang flat. Nah di sini sih menurut saya juga Poco F6 ini memiliki racikannya sendiri dan Realme GT6 memiliki racikannya sendiri. Untuk chipsetnya yang sama yaitu Snapdragon 8S generasi ketiga. Memang sih katanya Realme GT6 itu untuk CPU-nya itu lebih kenceng ya daripada Poco F6. Tapi setelah dites untuk bermain game dan juga untuk benchmark itu ya aneh aja gitu. Poco F6 ini lebih menang daripada Realme GT6. Meskipun secara Antutunya juga katanya Realme GT6 itu lebih tinggi daripada Poco F6, tapi secara kenyataannya pada saat kita memainkan game, menjalankan sesuatu, lalu juga untuk encode video dan lain-lain, Poco F6 ini sedikit lebih kencang daripada Realme GT6. Padahal sama loh ya prosesornya. Dan untuk urusan panasnya sendiri pun, Realme GT6 ini lebih panas jika digunakan untuk bermain game, lalu juga untuk syuting video, foto-foto dengan kameranya, dan lain-lain. Entah kenapa Realme GT6 ini jauh lebih panas daripada Poco F6. Dan tingkat panasnya itu ternyata berbeda 3%. Padahal vapor chambernya Realme GT6 ini lebih gede daripada Poco F6. Dan saya kira sih kemampuan dari Poco F6 yang di loss itu membuat Poco F6 ini lebih panas guys. Tapi ternyata kebalikannya. Justru Realme GT6 yang di limit ya performanya oleh Realme, ternyata jauh lebih panas. Berkisar 3 derajatan Celcius. Ya menurut saya ini aneh banget sih menurut saya. Ya, dari segala hal yang sudah saya omongkan ini, saya jadi nggak sabar. Poco F6 ini bakal memberi harga itu berapa? Kalau masih menggunakan 5 jutaan di Poco F6, wah, menurut saya Realme GT6 itu kayak bukan beda kelas sih, tapi beda harga. Dan apakah lebih worth-an Poco F6? Jauh lebih worth kalau memang Poco F6 ini hanya berkisar 5,5 sampai 5,7 juta aja.
Karena ya menurut saya harusnya memang harga segitu yang bisa ditawarkan oleh smartphone dengan Snapdragon 8S generasi ketiga ini guys. Nah, buat kalian gimana? Apakah kalian masih pro Realme ataukah kalian jelas pro Poco nih? Apalagi sekarang masih belum ada harganya ya Poco. Mungkin kalian bisa ngomong, mungkin Poco 6-7 jutaan bang. Ya menurut saya kalau 6-7 jutaan saya lebih milih Realme gitu ya. Nah, tapi sekarang kan Poco belum buka harga, guys. Nah, kira-kira gimana? Apakah kalian masih berpikir lebih worth Poco? Apakah lebih worth yang Realme? Dan saya sih lihat ya, ada beberapa reviewer yang ya tanya, lebih milih mana Poco F6 atau Realme GT6? Dan ternyata 70%-an itu milih Poco F6. Dan sisanya ya Realme GT6 ini. Ya mungkin itu aja, please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini, komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang Poco F6 atau Realme GT6 guys. See you guys di video selanjutnya. Ya sadis sih, ngasih rilis unboxingnya itu 1 hari sebelum global launchingnya Realme GT6. Ini bener-bener langsung nyerang gitu loh. Frontal dan ya langsung ngecek. Instagramnya pun itu bener-bener terang-terangan banget. Sadis sih Poco Indonesia ini.